warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Setiawati Dinasa Putra, NIM 221-221-188, dan rekan saya Greta Masito dengan NIM 221-221-185. Saya Nisa Kurniasari dengan NIM 221-221-175. Di sini kami akan memaparkan video tentang keterampilan konseling yang bertemakan dengan attending. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari attending. Attending itu merupakan keterampilan konseling yang dimiliki oleh seorang konselor untuk memusatkan seluruh perhatian kepada seorang konseli agar konseli itu merasa dihargai dan terbina dalam suasana yang kondusif sehingga konseli itu nyaman serta dapat mengekspresikan apa yang dirasakan dalam pikiran, perasaan atau tingkah lakunya dengan terbuka. Penjelasan video terkait dengan teknik attending. Awal, seorang konselor datang kepada konselor dengan mengetuk pintu dan kemudian seorang konselor menghampiri konseli dan menyapa konseli dengan ekspresi yang ramah. Saya di sini memperkenalkan dulu ya Mbak ya. Nama saya Greta Masito. Dengan Mbaknya siapa? Saya Nisa Kurniasari. Baik, bagaimana kabar Mbak Anissa sekarang? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa Mbak? Kuliah atau kerja? Kalau sekarang kuliah. Oh, kalau boleh tahu kuliah di mana Mbak? Di UIN Raden Massaid Surakarta. Kalau boleh tahu tujuan Mbak Anissa datang ke konselor untuk apa ya? Saya datang ke sini ingin menanyakan perihal tentang konseling. Konseling ya Mbak maksudnya? Oh iya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu konseling ya. Konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor pada klien atau konseli terhadap problem atau masalah yang dialami oleh si klien. Kemudian ada asas-asas dalam konseling, ada 8, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor menjaga kerahasiaan dari individu yang sebagai pasien atau klien bimbingan yang konseling. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana klien mengalami masalah secara sukarela dan membawa konselor kepada masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana tidak hanya sikap menerima saran, melainkan juga bersedia membuka diri untuk konseling tersebut, baik dari pihak konselor maupun konseli. Kemudian yang keempat ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini diharapkan klien dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling, yaitu konselor mendorong dan memotivasi klien untuk selalu aktif. Yang kelima itu ada asas kemandirian. Di sini asas kemandirian diharapkan dengan konseling ini individu menjadi mandiri dengan mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang keenam ada asas kekinian. Pembahasan yang dilakukan membahas mengenai permasalahan klien pada masa sekarang yang dialami. Yang terakhir itu ada asas keterpaduan, di mana asas keterpaduan ini kerjasama antara konselor dan klien yang saling menunjang keharmonisan dan keterpaduan. Baik, itu ya penjelasan mengenai konseling itu seperti apa. Apakah Mbak Anissa sudah paham atau belum mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, terima kasih atas penjelasannya tentang konseling. Sekarang di dalam attending itu ada 3 komponen dalam attending. Yang pertama itu ada kontak mata, di mana hal ini untuk mengamati bahasa tubuh klien berupa muka atau gerakan tubuh dan lainnya. Yang kedua itu ada bahasa badan, di mana untuk menunjukkan
sikap ramah tamah, perhatian, dan menghargai klien. Yang ketiga, ada bahasa lisan untuk menunjukkan sikap sahabat, maksudnya itu untuk menunjukkan keakraban kepada klien dan perhatian kepada klien. Ada perilaku dalam attending. Yang pertama itu ada posturing, di mana upaya seorang konselor untuk menunjukkan sikap badan, mimik muka kepada klien, di mana untuk menunjukkan sikap perhatiannya kepada klien. Misalnya dengan duduk tegak menghadap klien, kontak mata dengan klien, dan juga senyum secara spontan. Selain itu juga menganggukkan kepala jika menyatakan persetujuan. Kedua, ada EYI, di mana ini merupakan pengaturan mata yang digunakan untuk menjalin attending personally kepada klien menggunakan pengaturan mata atau kontak mata, sehingga akan terjalin suasana yang hangat, nyaman, sehingga klien mampu mengekspresikan perasaannya dengan keadaan yang nyaman. Yang terakhir, ada communicating interest, di mana upaya seorang konselor untuk menciptakan attending personally dengan komunikasi yang ekspresif dan penuh perhatian. Misalnya, seorang konselor itu menggunakan bahasa yang jelas, vokal yang jelas, dengan mimik muka yang cerah, dan juga menyatakan ya, oh, atau oke, baiklah, dan sebagainya. Adapun perilaku attending yang salah akan dipaparkan di video selanjutnya. Baik ya Mbak, perkenalkan saya Greta Masito, dengan Mbaknya siapa? Saya Nisa Kurniasari. Di sini ada tujuan apa ya Mbak? Saya kesini ingin menanyakan perihal tentang konseling. Konseling ya? Di pemaparan video perilaku attending yang salah, penjelasannya itu seperti menggunakan bahasa tubuh yang tidak sopan, dengan menggunakan ekspresi muka yang tidak ramah, tidak menunjukkan perhatian kepada klien, acuh kepada klien, seperti tidak menghargai klien. Ini cukup sekian materi dan pemaparan video dari kelompok 7 mengenai keterampilan attending. Apabila ada salah kata atau pengucapan serta kekurangan, kami dari kelompok 7 menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.